Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas donghua yang berjudul Dragon Prince Yuan. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah. Jangan lupa like, komen dan share biar makin banyak yang nonton. Kalau rame Mimin kan lebih semangat lagi bikin konten. Oke, tak usah kebanyakan intro, langsung ajalah masuk ke alurnya. Diperlihatkan seorang anak yang bernama Yuan. Dia terbaring di tempat tidur. Diketahui di dalam tubuh Yuan ada racun naga dendam yang menyerang setiap 3 tahun. Untuk menghilangkan racun, dia harus mengandalkan diri sendiri. Sayangnya di usianya yang sekarang bahkan meridian 8-nya belum muncul. Dalam 3 tahun ke depan kemungkinan nyawa Yuan akan terancam. Tak disangka, Yuan mendengar semua itu dan meminta kedua orang tuanya menceritakan semua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini berkaitan dengan Kekaisaran Wu. Selama 1 abad, keluarga kerajaan Wu telah menjadi vasal yang menjaga perbatasan Zhou, namun 10 tahun yang lalu, keluarga Wu tiba-tiba melancarkan pemberontakan. Dalam waktu 1 tahun saja, mereka mengusir kami ke tanah leluhur kami dan mengepung kota selama beberapa bulan. Hingga hari kelahiran Yuan tiba, siapa sangka Yuan memiliki takdir naga legendaris yang lahir dengan 8 meridian. Bahkan langsung mencapai ranah pembangunan Qi. Tak berselang lama terlihat aura ular dan burung spiritual, lalu mereka diserang oleh pemberontak bernama Wu Xuan. Tujuan Wu Xuan melayani keluarga Zhou hanyalah ingin menunggu kelahiran Yuan ini, dalam waktu yang sama istri dari Wu Xuan juga melahirkan. Untuk menunggu hari ini bahkan dia sampai hamil 3 tahun. Mereka yang lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama dapat memakan takdir satu sama lain. Wu Xuan meminta Zhou Qing menyerahkan takdir naga putranya. Dia berjanji tidak akan memusnahkan keluarga Zhou. Zhou Qing tidak mau melakukannya dan memilih bertarung hingga akhir. Sayangnya dia kalah. Demi rakyat dan keluarganya, Zhou Qing memutuskan menyerahkan takdir naga putranya yang membuat putranya kehilangan 8 meridian. Setiap tahun Ibu Yuan mentransfusi darahnya kepada Yuan untuk melawan racun naga dendam. Dan setiap transfusi mempersingkat hidupnya 3 tahun. Sekarang dia bisa hidup kurang dari 10 tahun. Dari sini Yuan ingin balas dendam kepada keluarga Wu. Untuk menyelamatkan sang ibu memerlukan harta alam yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Namun sangat langka, Yuan bertekad ingin menjadi master primal. Tidak ingin menyerah dengan keadaannya. Dahulu Raja Wu hanya bersumpah tidak mengganggu selama 100 tahun. Jika hari itu sudah lewat mungkin mereka semua akan dibinasakan oleh Raja Wu. Selagi ada kesempatan Yuan ingin mengubah hal itu dengan kekuatannya sendiri. Ayahnya pun akan membantu dan akan membawa Yuan pergi ke tanah leluhur besok lusa. Mengolah diri pada level tinggi mungkin bisa menekan racun naga dendam. Keesokan harinya Yuan belajar pola primal di kelas. Ada seorang gadis bernama Su Yuwei yang ingin membantu. Dahulu Yuan telah membantu Su Yuwei menyelamatkan kakeknya di saat semua orang tidak ada yang mau membantu. Saat ini Yuwei telah mengaktifkan 3 meridian. Alasan dia berada di tempat ini juga atas rekomendasi dari Yuan. Bakat Yuwei ini terbilang luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun telah melampaui banyak orang. Ujian besar tahun ini tinggal 2 bulan lagi, sayangnya Yuwei telah kehilangan Liontin Giok sebagai syarat mendapat tempat dalam ujian. Ia kehilangan benda itu saat bertaruh dengan seorang bernama Sulin, alasannya bertaruh lantaran kesal Sulin menjelek-jelekkan Yuan. Padahal tadinya jika dirinya yang menang Sulin bersedia meminta maaf. Tapi sayangnya dia kalah yang mengharuskan merelakan Liontin Giok. Untuk mendapatkannya kembali, Yuan menantang Sulin dengan giok bulat sebagai taruhannya. Zhou Yuan hanya bisa mengandalkan pola primal mengingat dirinya tidak bisa mengaktifkan meridian. Meski begitu dia bisa mengalahkan Sulin dan mengambil kembali Liontin Giok milik Yuwei. Akibat dari kekalahannya, Sulin dihajar oleh seorang bernama Lin Feng. Hal itu dilihat oleh Qi Yue. Ini orangnya. Keesokan harinya Yuan sudah berada di tanah leluhur. Ia meneteskan darahnya di tengah formasi, awalnya tidak bereaksi. Namun beberapa saat kemudian formasi tersebut aktif. Ada petir yang menyerang Yuan, mungkin ini adalah ujian yang harus dilalui. Yuan sempat pingsan, ingat perjuangan ayah dan ibunya dia kembali bangkit dan menerima serangan petir tersebut secara langsung. Kemudian formasi tersebut membawa Yuan ke suatu tempat. Kedatangannya sudah ditunggu oleh seorang gadis bernama Yao Yao. Dia mengajak Yuan menemui seorang kakek bernama Hei. Dengan sekilas pandang, kakek Hei mengetahui semua masalah yang terjadi dalam diri Zhou Yuan. Kakek ini berkata bisa menyelesaikan masalah 8 meridian Yuan.
Tapi sebelum itu Yuan harus berjanji padanya untuk membawa Yao Yao pergi dari sini dan melindunginya. Yuan setuju. Kakek Hei membuka sebuah portal yang membawa Yuan ke suatu tempat. Di tempat ini Yuan bertarung dengan monster. Hingga penggunaan pola primal hampir mencapai batasnya. Dia diselimuti oleh suatu energi tersebut menciptakan ilusi. Untungnya tekad Yuan kuat sehingga hal ini dapat diatasi. Begitu sadar, ia mampu merasakan 8 meridiannya yang telah muncul. Namun 8 meridian ini hanya akan muncul sebentar dan kembali terhalang. Untuk kembali mengaktifkannya Yuan harus lebih banyak mengalami kesulitan daripada orang lain saat pertama melakukannya. Hal yang sama juga terjadi pada Yao Yao, ia tidak bisa menggunakan energi primal. Tapi dia telah mempelajari pola primal dengan baik, di sini Yuan menjadi murid kakek Hei untuk sementara, ia diberikan suatu teknik dasar untuk memulai kultivasi. Kakek Hei juga mengajari Yuan metode pengecoran jiwa. Bahkan memberikan senjata primal kuas surgawi, yang dapat digunakan untuk menggambar pola primal. Dulunya ini adalah senjata primal suci. Senjata primal terdapat 4 tingkatan, yaitu normal, mistik, surgawi, dan suci. Tingkat suci adalah paling tinggi, tapi kuas surgawi rusak parah dalam pertempuran. Ada 9 pola primal di atasnya. Jika Yuan bisa merawatnya dengan jiwa binatang primal, kuas surgawi perlahan kekuatannya akan pulih. Suatu saat ketika semua 9 pola primal menyala ia akan pulih menjadi senjata primal suci. Nama asli kakek Hei adalah Chang Yuan. Yuan memiliki 2 senior, jika takdir mengizinkan mungkin akan bertemu dengan mereka nanti. Lalu kakek Hei memberikan liontin giok kepada Yao Yao. Jika liontin giok mulai terbakar, maka Yao Yao harus waspada. Mereka mungkin telah menemukanmu. Kira-kira siapa ia yang mencari Yao Yao? Kakek Hei juga mengingatkan Zhou Yuan agar tidak membiarkan Yao Yao membuka segel dan menggunakan energi primal. Jika tidak, bencana akan terjadi. Tak berapa lama setelah mengirim Yao Yao dan Zhou Yuan keluar dari tempat ini, orang yang mencari Yao Yao datang. Entah tingkatan seperti apa kekautan Chang Yuan ini, yang jelas ia adalah seorang master yang sangat kuat. Mengenai identitas Yao Yao sepertinya dia bukan orang sembarangan. Bahkan sampai dicari oleh 3 master yang sangat kuat, meski 3 lawan 1 terlihat kakek Hei lebih unggul. Kini Yuan kembali ke tanah leluhur. Sang ayah masih menunggunya di sana. Sedikit informasi. Racun naga dendam adalah racun yang terbentuk dari kebencian setelah takdir naga dihilangkan. Racun ini menggerogoti darah vital penderita dan menjadi lebih kuat, hingga suatu hari meledak dan menguras habis kehidupan inangnya. Setelah sampai rumah, Yuan makan. Makan bersama ayah, ibu, dan Yao Yao. Yao Yao mencoba meminum minuman yang memabukkan. Siapa sangka dia sangat suka. Melihat keadaan ibu Yuan, Yao Yao memberikan teratai giok hijau yang dapat membantu memulihkan kesehatan. Ada bawahan melapor, Chu Tianyang kepala kediaman Zhou meminta bertemu. Saat ini kediaman Zhou memiliki 4 rumah yaitu A, B, C, dan D. Rumah B yang dikuasai oleh Tuan Qi adalah yang terkuat. Setelah ujian besar, akan diadakan ujian akhir tahun di kediaman. Rumah B telah menang selama 2 tahun berturut-turut. Jika mereka meraih peringkat pertama tahun ini, kepala rumah B Su Hong kemungkinan akan menggunakan alasan ini sebagai alasan untuk merebut posisi Chu Tianyang sebagai kepala kediaman Zhou, kemudian Tuan Qi akan dapat mengendalikan kediaman Zhou sepenuhnya. Dan sewenang-wenang mengambil bakat-bakat terbaik. Hal ini tentu buruk mengingat Tuan Qi diam-diam bersumpah setia kepada Kekaisaran Wu. Yuan menenangkan ayahnya, ketika waktunya tiba, mereka selalu bisa menghadapi pemberontak ini, tersisa waktu setengah tahun hingga ujian kediaman. Yang memiliki peluang terbaik untuk menang adalah Qi Yue dari kediaman Zhou, dia telah mengaktifkan 6 meridian. Yue juga memiliki bakat bagus, Chu Tianyang mendengar bahwa Qi Yue mencoba membujuknya untuk bergabung dengan rumah B. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan, setelah ujian besar Yuan akan membujuknya untuk bergabung dengan rumah A bersama-sama. Tapi rumah A adalah rumah terdepan di kediaman Zhou, hanya 10 murid teratas dalam ujian besar yang berhak untuk memutuskan apakah akan bergabung atau tidak. Di luar 10 teratas, seseorang hanya bisa memilih dari 3 rumah lainnya. Yuan meyakinkan Chu Tianyang bahwa dirinya pasti akan masuk 10 teratas. Begitu bertemu dengan Yue, Yuan mengutarakan keinginan Chu Tianyang yang ingin Sui bergabung dengan rumah A. Yue akan bergabung jika Yuan juga bergabung. Kebersamaan mereka membuat Lin Feng kesal. Karena Lin Feng menyukai Yue. Disinilah Qi Yue datang memprovokasi Lin Feng. Mengatakan Lin Feng tidak mungkin memiliki harapan jika bersaing dengan Zhou Yuan.
Mengingat perbedaan status mereka, namun jika Lin Feng bisa mengalahkan Zhou Yuan dalam ujian besar mungkin pendapat Yue akan berubah. Jika Yuan cukup beruntung sampai ke putaran ketiga, maka Qi Yue akan memberikan kesempatan Lin Feng bertarung dengan Yuan. Untuk berterima kasih padanya, Qi Yue meminta Lin Feng bergabung dengan rumah B setelah ujian besar. Demi mendapat 10 teratas Yuan berlatih keras, kini ia berlatih teknik nafas naga yang diberikan oleh gurunya, peliharaan Yao Yao yang bernama Tuntun bahkan sampai memberikan contoh yang benar. Sebagai imbalan, Yuan memberikan Tuntun banyak daging kering. Mengaktifkan meridian memang menimbulkan kerusakan. Terutama setelah aktivasi meridian pertama. Seseorang akan merasa lelah. Anehnya Yuan tidak merasa lelah. Umumnya aktivasi meridian hanya bisa dilakukan sekali sehari. Mungkin karena Yuan dilahirkan dengan kemampuan untuk membuka meridian, jadi meridiannya lebih kuat daripada orang biasa. Siapa sangka Yuan mampu melakukan aktivasi meridian sebanyak 4 kali. Selanjutnya Yao Yao mengajari pola primal kepada Yuan. Pertama Yuan harus melatih teknik penempaan jiwa yang diajarkan oleh kakek Hei. Agar roh menjadi kuat, hanya setelah memasuki tahap Void Yuan dapat belajar pola primal kelas pertama. Yuan melakukan penempaan secara berulang hingga dirinya mencapai tahap Void Roh. Sekarang Yuan bisa belajar pola primal kelas pertama. Kuas surgawi pemberian sang guru, pola primal pertama telah terbangun setelah dia memberikan batu jiwa binatang primal. Yuan harus belajar cara mengendalikan kuas ini dengan merasakan pola primal yang telah muncul. Kuas ini memiliki 2 bentuk. Bisa menjadi senjata, juga bisa menjadi kuas secara umum yang digunakan untuk menggambar pola primal. Dengan kuas ini Yuan akan belajar pola primal kelas 1. Pola harimau mengaum. Singkat cerita ujian besar dimulai. Pertama yang akan bertanding adalah Zhou Yuan dan Pei Yun. Pei Yun sudah membuka 3 meridiannya. Sepertinya Zhou Yuan sudah menebak jika Pei Yun ini sudah diatur oleh Qi Yue. Hasilnya di luar prediksi semua orang di mana Zhou Yuan yang memenangkan pertandingan. Selanjutnya Su Yuwei melawan Zhao Feng, yang dimenangkan oleh Su Yuwei. Lin Feng juga memenangkan pertandingan meski sedikit kejam. Akhirnya sudah terdapat 40 murid teratas yang lolos. Selanjutnya adalah putaran kedua. Di putaran ini Qi Yue telah mengatur seorang bernama Si Yu untuk melawan Zhou Yuan. Sayangnya ia kalah dengan mudahnya. Putaran kedua telah selesai, sisa 20 murid teratas yang akan bertanding di putaran ketiga. Pemenangnya otomatis akan masuk 10 teratas dalam ujian besar kali ini, yang mana 10 besar diberikan hak untuk memilih akademi mereka. Putaran ketiga dibuka dengan pertandingan Zhou Yuan melawan Lin Feng. Padahal Yuan baru selesai bertanding. Dari sini banyak orang merasa ada yang aneh. Tapi Yuan tidak mempermasalahkan hal ini, Yuan sendiri baru mengaktifkan 2 meridian sedangkan Lin Feng telah mengaktifkan 4 meridian juga sebagai kandidat juara ujian besar tahun ini. Pertarungannya sangat seru, mereka saling jual beli serangan. Di pertandingan inilah pertama kali Yuan mengaktifkan 2 meridiannya setelah pola primalnya mencapai batasnya. Pada akhirnya Lin Feng harus menyerah dan mengakui kekuatan Zhou Yuan. Setelah melihat pertandingan ini, Qi Yue segera melaporkannya ke Raja Qi alias ayahnya. Bagi ayahnya yang paling penting adalah ujian kediaman akhir tahun. Saat itu Akademi B harus meraih posisi pertama. Hanya dengan begitu mereka bisa mengendalikan kediaman Zhou dan melangkah lebih lanjut melemahkan kekuatan Zhou King. Dengan begitu kerajaan Wu baru bisa benar-benar menghargai mereka, berpindah di kediaman Zhou Akademia. Kedatangan Zhou Yuan disambut baik oleh para murid di Akademia. Tak lama kepala kediaman datang. Dari 10 teratas ujian besar, hanya 3 yang memilih Akademia. Mulai hari ini mereka harus berlatih lebih keras. Di Akademia hanya Yang Zai dan Song Qiushui yang sudah mengaktifkan 5 meridian sedangkan lainnya masih di bawah 4.
Jika sampai ujian kediaman akhir tahun belum ada satupun yang mengaktifkan meridian ke-6, maka tidak akan bisa bersaing dengan Qiyue dari Akademi B di posisi pertama. Pada saatnya nanti akademi mereka akan turun menjadi Akademi B. Hari ini adalah hari pembukaan air terjun Yuling. Itu adalah situs pelatihan yang berharga di kediaman Zhou. Di atas air terjun tumbuh sepotong kalsedon ungu yang dapat membantu orang membuka meridian besar. Sebelum berlatih di bawah tekanan air terjun, terlebih dulu harus mengukir pola Juyuan agar bisa lebih cepat menyerap energi esensi giok di dalamnya. Yuan yang tak sabar menunggu antrean panjang, ingin mencoba berlatih di bawah air terjun tanpa menggunakan pola Juyuan. Kekuatan tumbukan air terjun Yuling sangat kuat, diketahui pertama kali Qius Hui melakukannya. Dia hanya mampu bertahan selama 5 menit. Tapi Yuan sudah 15 menit belum juga keluar, Qius Hui berinisiatif melapor takutnya terjadi apa-apa, tapi sebelum itu untungnya Yuan sudah keluar, lalu Yuan mengajak Yue bertemu Yao Yao, memintanya mengukir pola Juyuan dengan imbalan arak 100 bunga. Sepertinya Yao Yao sudah ketagihan setelah pertama kali mencoba minum arak. Alhasil Yao Yao setuju. Ia mengukir pola Juyuan es dan api. Termasuk yang terbaik di antara pola Juyuan tingkat 1. Yao Yao mampu mengukir pola primal tingkat ketiga. Bahkan jika persiapannya cukup tingkat keempat, juga bisa dicoba. Yang mana dengan pola primal tingkat keempat kekuatannya cukup untuk menyaingi Master Ranah Surgawi. Selanjutnya Yuan meminta kakak seperguruannya ini untuk mengukir pola yang sama di tubuh Yue. Setelah selesai, Yao Yao merasa ada yang aneh dengan penyerapan pola Juyuan di tubuh Yue. Yang mana penyerapannya jauh lebih baik dibandingkan di tubuh Zhou Yuan. Kali ini Yao Yao ikut menuju air terjun Yuling untuk melihat-lihat. Akademi A kedatangan tamu tak diundang yakni Akademi B. Mereka datang hendak protes karena pembagian waktu di air terjun saat ini sangat tidak adil. Air terjun Yuling hanya bisa digunakan selama 8 jam sehari. Dulu Akademi A adalah akademi utama. Mendapat waktu 3 jam tentu tidak masalah. Namun sekarang sudah tidak seperti dulu. Akademi A tidak bisa mengambil waktu selama itu lagi, hal tersebut membuat kepala kediaman Akademi A tak bisa menahan amarahnya. Su Hong kepala kediaman Akademi B juga tidak mau berdiam diri. Mempertimbangkan keamanan dari air terjun Yuling. Takutnya nanti terpengaruh jika pertarungan dilanjutkan. Kedua kepala kediaman memutuskan menghentikannya. Meski demikian, kepala kediaman A tetap pada pendiriannya di mana dia tidak setuju mengubah alokasi waktu untuk air terjun Yuling. Menurut aturan, jika ingin merebut kedudukan sebagai posisi akademi pertama, maka itu harus menunggu mereka dalam ujian prefektur 3 tahun dan kehilangan posisi pertama. Ujian tersebut masihlah belum tiba, agar tidak berlarut-larut adu argumentasi. Diputuskan, kedua akademi memilih 1 orang. Bersaing di bawah tekanan air terjun Yuling. Siapa yang bisa bertahan lebih lama akan menjadi pemenang. Jika Akademi B menang, maka Akademi A harus menyerahkan waktu 1,5 jam. 1 jam akan digunakan oleh akademi sedang sisanya dibagikan untuk 2 akademi lainnya. Di sini Qiyue mencoba mencari dukungan dari 2 akademi lain. Namun jika Akademi B kalah juga harus menyerahkan waktu 1,5 jam. Perwakilan Akademi A adalah Zhou Yuan, dan Akademi B adalah Qiyue. Terlihat Qiyue mempunyai sebuah pil berwarna ungu. Keduanya sudah mulai menahan tekanan air terjun Yuling. Setengah jam telah berlalu, siapa yang menyangka Zhou Yuan masih bisa bertahan. Bahkan dengan kekuatan 6 meridian sekalipun Qiyue sudah hampir mencapai batasnya. Untungnya dia sudah melakukan persiapan. Segera dia menelan pil yang dibawanya. Pil ini adalah pil penguat jiwa. Meski demikian, penyerapan dari Zhou Yuan masih lebih baik. Di sini Zhou Yuan juga hendak membuka kembali meridiannya. Pada masa ini takutnya Zhou Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kesempatan ini segera dimanfaatkan Qiyue untuk menyerang jiwa Zhou Yuan. Yuan merasa ada yang aneh, bagaimana bisa jiwa Qiyue begitu kuat, serangan tersebut tak mampu ditahan oleh Yuan. Meski demikian jiwanya belumlah hancur, malah hal ini memancing kekuatan Yuan aktif. Alhasil jiwa Qiyue lah yang dihancurkan dengan metode penempaan jiwa milik Yuan. Tak lama setelahnya Qiyue jatuh dari air terjun tak sadarkan diri karena jiwanya terluka. Dengan ini sudah jelas Zhou Yuan keluar sebagai pemenang. Begitu pertandingan berakhir, ketahuanlah kecurangan Qiyue yang menggunakan pil penguat jiwa, juga menggunakan jarum jiwa untuk menyerang jiwa Yuan. Karena adanya bukti pola primal di dahinya Akademi B tak bisa mengelak lagi, dengan kemenangan ini, Akademi A mendapatkan 1,5 jam tambahan di air terjun Yuling. Yuan berniat memberikan setengah jam untuk Akademi C dan D dan disetujui oleh kepala kediaman Akademi A. Setelah tersadar, Qiyue sangat kesal dengan kekalahannya.
Yang mana ini menghancurkan reputasi besar yang selama ini ia bangun. Sejak Yang Mulia Zhou Yuan mengalahkan Qi Yue, semangat semua orang sangat tinggi, ditambah lagi waktu latihan di air terjun Yuling bertambah 1 jam. Dengan begini kecepatan pembukaan meridian setiap orang telah meningkat secara signifikan. Yue berhasil membuka 5 meridian. Di akhir waktu, Yuan berhasil menerobos 4 meridian. Sesampainya di rumah, Yuan dapat merasakan efek pembukaan meridian dari air terjun Yuling semakin buruk. Harus memikirkan cara lain agar cepat menerobos. Jika tidak takutnya di ujian akhir kediaman dia tidak bisa bersaing dengan Qi Yue yang kemungkinan pada saat itu sudah membuka 7 meridian. Mengenai hal itu, Yao Yao memiliki primal sumber kelas 1 yang disebut primal pembukaan meridian 36 binatang. Menggunakan esensi dan darah dari 36 binatang kelas 1 sebagai sumber. Setelah diukir di tubuh, roh jahat di dalam darah dapat digunakan untuk membuka meridian. Yuan sudah memutuskan akan berburu binatang keesokan harinya di pegunungan hutan hitam. Untuk berjaga-jaga ayahnya mengirim komandan pasukan bernama Lutis Han untuk pergi bersama Yuan. Mereka mendirikan kemah di dekat aliran sungai. Sementara di sisi lain terjadi pencurian di Istana Qi yang dilakukan oleh 2 orang. Zhou Yuan kini sudah mengumpulkan 15 binatang. Ditambah ular ini jadinya 16. Pasukan Istana Qi yang mengejar pencuri juga berada di pegunungan hutan hitam. Kini mereka akan bergerak menuju arah komandan Lutis Han. Binatang yang dibunuh oleh Yuan akan diambil darahnya, tepatnya darah hati, karena roh jahat paling kuat ada di sana. Sementara komandan Lu sudah bertemu Qiling dari Istana Qi. Qiling menjelaskan maksudnya ialah mengejar pencuri yang lari ke tempat ini, tapi komandan Lu tidak percaya. Pencuri tersebut bernama Luo Tong dan Luo Hao yang kini sedang mengawasi Yao Yao. Luo Hao sebagai bosnya, ingin mengurus wanita ini sedang bocah Yuan diurus oleh Luo Tong. Tak lupa Luo Tong meminta bosnya menyisakan sedikit untuknya. Apakah maksud dari Luo Tong? Sayangnya Luo Hao bernasib buruk. Dia dimakan oleh Tuntun yang berubah menjadi monster besar. Yuan yang sedang berburu tiba-tiba diserang oleh Luo Tong. Qiling sepertinya hanya berusaha mengalihkan perhatian selama 2 pencuri tersebut menghabisi Yuan. Terdengar auman yang mana itu adalah Yuan. Dengan ini Qiling menganggap tugasnya telah selesai. Padahal Yuan baik-baik saja, malahan pencurinya yang dalam masalah, satunya kehilangan nyawa. Satunya lagi tak sadarkan diri setelah bertarung dengan Yuan. Segera Yuan menuju perkemahan melihat keadaan Yao Yao. Benda yang dicuri adalah sebuah teknik genesis tingkat mistik kelas rendah, yakni teknik cahaya mistik. Tak lama komandan Lu sampai di perkemahan. Qiling juga ikut di belakangnya. Betapa terkejutnya Qiling melihat Zhou Yuan baik-baik saja. Melihat salah satu pencuri tersebut, Qiling segera bertindak menghabisinya. Ia beralasan menghabisi orang ini karena telah berani menyerang Yang Mulia Zhou Yuan. Terlebih mereka juga mencuri teknik cahaya mistik dari Istana Qi dan pantas mati. Satu pencuri lagi, Yuan berkata takutnya sudah lari membawa kabur teknik cahaya mistik. Sontak Qiling berkata itu tidak mungkin, seakan dia yakin hal itu tidak mungkin terjadi, lalu ia pamit beralasan untuk kembali mencari sang pencuri. Komandan Lu yakin apa yang terjadi hari ini adalah ulah dari Pangeran Qi. Sayangnya tidak ada bukti. Yuan memerintah Komandan Lu memberitahukan sang ayah tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak ditemukannya teknik genesis cahaya mistik membuat Qi Yue panik. Ia yakin Luo Hao tidak mungkin mati semudah itu dan akan mencarinya. Ia harus membawa kembali teknik cahaya mistik sebelum ayahnya kembali. Saat ini Yuan telah berhasil mengumpulkan darah hati dari 36 binatang. Sebelum pengukiran dimulai, Yao Yao mengingatkan Yuan menjaga pikiran dan tidak membiarkan roh jahat menyerang pikiran. Efeknya sangat bagus, siapa sangka dapat membuka sebagian kecil meridian kelima dalam sekali jalan. Selanjutnya Yuan harus mengumpulkan lebih banyak esensi darah lagi agar dirinya mampu membuka sepenuhnya meridian kelima. Tak peduli siang atau malam, Yuan terus berburu guna mengumpulkan darah esensi. Ada satu binatang yang selalu mencuri binatang yang dia buru, yakni badak armor api. Untuk mengatasi badak tersebut, Yuan mencoba mempelajari teknik cahaya mistik. Siang malam Yuan berlatih teknik ini hingga dia berhasil melatihnya. Selanjutnya saatnya mengalahkan badak armor api. Terlihat badak armor api memiliki kemampuan generasi. Dengan dukungan teknik nafas naga, teknik cahaya mistik menjadi lebih kuat dan mampu menumbangkan badak armor api. Qiling mencari kemanapun namun tidak menemukan jejak Luo Hao. Lantas Qi Yue menyimpulkan bahwa Luo Hao telah tiada dan teknik cahaya mistik pasti berada di tangan Zhou Yuan.
Yue yang sedang berjalan dihadang oleh Liu Si. Tak disangka Yue telah membuka meridian ke-6. Saat hendak diserang oleh Liu Ye yang telah membuka meridian ke-7. Pengawal istana Zhou muncul menghentikan serangan tersebut. Ini adalah penjaga yang diminta oleh Yang Mulia alias Zhou Yuan untuk menjaga Yue secara diam-diam. Sudah hampir 2 bulan Yue tidak bertemu dengan Zhou Yuan. Di sisi lain Zhou Yuan masih melakukan perburuan. Singkat cerita setelah selesai latihan dia pun pulang menemui ayah dan ibunya. Tentang masalah yang dialami Zhou Yuan ayahnya telah mengetahuinya. Komandan Lu sudah cerita semuanya. Yuan pun menunjukkan apa yang dia dapatkan, yakni teknik cahaya mistik. Lalu Yuan pergi menemui teman-temannya. Diketahui selain Yue, 2 orang ini juga telah membuka meridian ke-6. Tak berapa lama datang kepala kediaman, meminta mereka untuk tidak meremehkan musuh. Menurut informasi, Qi Yue secara diam-diam telah mengirim semua peserta ujian akhir kediaman ke Istana Qi untuk mendapatkan pelatihan khusus. Selain itu Qi Yue juga telah membuka meridian ke-7. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, ujian akhir kediaman akan segera dimulai. Ujian kali ini dihadiri oleh Yang Mulia dan Ratu tak lain ayah dan ibu Zhou Yuan. Raja Qi juga datang menyaksikan ujian kali ini, aturannya adalah 4 orang perwakilan Akademi bebas menantang siapa saja, mengalahkan 4 orang lawan. Maka bisa menggantikan posisi mereka, pertama ke arena adalah Zhao Han dari Akademi D. Menantang Akademi C. Dari Akademi C diwakili oleh Luo Zi. Semua orang yakin Akademi C pasti akan menang. Tapi tidak ditunjukkan pertandingannya. Tiba-tiba saja Akademi C telah menang dan bertanding dengan Akademi B yang diwakili oleh Cao Ling. Cao Ling menyapu bersih Akademi C yang membuat Akademi C tersingkir. Kemudian Cao Ling menantang murid Akademi A. Pertama maju adalah Yang Sai. Terlihat keduanya seimbang. Namun tiba-tiba saja aura Cao Ling menjadi ganas dan berhasil mengalahkan Yang Sai. Setelah menang Cao Ling digantikan oleh Fan Wu. Fan Wu juga memiliki aura ganas yang sama. Diduga mereka menggunakan rune Genesis darah mendidih yang mana ini sebenarnya dilarang dalam ujian. Namun sepertinya mereka mengukir rune ini sebelum ujian setiap hari jadinya pada saat ujian masih ada energi yang tersimpan. Maka dari itu tidak terlihat menggunakan rune Genesis. Yao Yao memberitahukan cara untuk mengatasi masalah ini, Yuan mengukir rune pikiran jernih. Memiliki efek menahan rune darah mendidih. Digunakan memukul kesadaran mereka saat menggunakan rune darah mendidih. Dengan begitu rune darah mendidih akan hancur. Akademi B kembali menang. Perwakilan Akademi A selanjutnya adalah Yue. Ia menantang Cao Ling. Adanya rune pikiran jernih cukup membantu, terbukti Yue menang dengan mudah walaupun Cao Ling menggunakan rune darah mendidih. Selanjutnya Fan Wu yang akan melawan Yue. Awalnya jual beli serangan cukup seru. Sayangnya begitu Fan Wu menggunakan rune darah mendidih, saat itu pula dirinya langsung dapat dikalahkan oleh Yue. Pertandingan dilanjutkan, Yue tetap ingin bertarung meski sudah bertarung 2 kali berturut-turut. Kali ini dia menantang Liu Si. Keduanya membuka 6 meridiannya begitu pertandingan dimulai. Tak ingin kalah dari Liu Si, Yue mempertaruhkan hidupnya membuka paksa 7 meridian. Dengan kekuatannya yang sekarang Yue mampu mengalahkan Liu Si. Bahkan membuatnya tak sadarkan diri. Yue masih ingin melanjutkan pertandingan, kali ini dia akan melawan murid tersisa dari Akademi B yakni Qi Yue. Sayangnya dia harus kalah, meski dia juga sudah membuka 7 meridian. Dia sudah kelelahan.
Selanjutnya adalah pertandingan penentu, yakni Zhou Yuan melawan Qi Yue. Yuan yang masih membuka 5 meridian dianggap bakalan kalah nih sama Qi Yue. Jelas-jelas Yue yang sudah membuka meridian ke-7 saja kalah. Pertandingan pun dimulai. Kedua orang tua Yuan tak pernah berpikir anaknya bisa seperti ini, ibunya dulu hanya berharap Yuan berhasil selamat dari racun naga dendam. Tak pernah berpikir anaknya bakal membuka kembali 8 meridiannya. Bahkan sampai bisa bertarung di atas arena melawan seseorang. Ayahnya menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi kepada Yuan. Jika saja dirinya bisa mengalahkan Raja Wu saat itu, mungkin Yuan tidak akan menderita. Tak ada yang menyangka Zhou Yuan mampu bertarung sengit dengan Qi Yue. Hal itu juga dirasakan oleh Qi Yue yang bertarung secara langsung. Siapa yang menyangka tubuhnya sangat kuat, bahkan bisa setara dengan dirinya. Ingin segera mengakhiri pertandingan, Qi Yue membuka 7 meridiannya. Zhou Yuan juga membuka 5 meridiannya. Qi Yue benar-benar tidak memberikan kesempatan Yuan untuk melakukan serangan. Qi Yue secara terus-menerus menyerang secara agresif. Diperlihatkan saat Yuan berlatih dengan ayahnya, di mana saat itu Zhou Yuan baru membuka meridian pertamanya. Evaluasi dari ayahnya, kecepatan Yuan telah meningkat pesat. Tapi reaksinya terlalu lambat, tidak boleh hanya mengandalkan mata untuk melihat serangan. Perkataan itu kini diingat oleh Yuan dan akan dipraktekkan saat ini juga, ia menggunakan jiwa menangkap lintasan serangan. Kemudian giliran Zhou Yuan yang menyerang. Hal ini di luar perkiraan Qi Yue, ia mengira bakal mudah menjatuhkan Yuan. Rupanya begitu sulit bahkan setelah dirinya membuka 7 meridian. Yang mana ini membuatnya kena mental. Tak ingin dimarahi oleh ayahnya, ia memutuskan menggunakan teknik pemecah meridian yang mampu secara paksa membuka meridian ke-8-nya. Meski resikonya dapat menimbulkan kerusakan besar pada tubuhnya, intinya si Qi Yue tidak mau kalah dalam pertandingan kali ini, kecepatan Qi Yue kini telah meningkat. Meski begitu dia belum mampu menjatuhkan Zhou Yuan. Malah dia yang muntah darah setelah melakukan serangan kuat. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Zhou Yuan telah membuka 6 meridian, sebelumnya dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Selanjutnya Qi Yue berniat melancarkan serangan terakhir menggunakan teknik cahaya mistik. Ia terkejut begitu melihat Zhou Yuan juga menguasai teknik serupa. Pada akhirnya Zhou Yuan memenangkan pertandingan, bahkan membuat lengan Qi Yue terpotong. Hal itu membuat Qi Yue berteriak dan meminta Qi Ling membunuh Zhou Yuan. Untungnya serangan Qi Ling dapat dihentikan oleh kepala kediaman. Lantas Qi Yuan meminta maaf, ia melakukan ini karena berpikir memberontak sekarang bukanlah waktu yang tepat. Yang ada kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Kemudian Qi Yuan menanyakan teknik cahaya mistik dan meminta Yang Mulia Zhou Yuan mengembalikannya. Zhou Yuan beralasan jika teknik tersebut telah dihancurkan oleh binatang genesis saat dirinya bertarung dengan binatang tersebut, Raja Qi hanya bisa gigit jari mendengar jawaban Zhou Yuan. Dalam ujian kali Akademia Zhou Yuan sebagai pemenangnya. Oleh karena itu Akademia akan menjadi pemimpin Akademi tahun ini. Berpindah di Kekaisaran Wu. Terdapat seorang pria bernama Wu Huang dan gadis bernama Wu Yao, seorang bawahan melaporkan informasi mengenai Zhou Yuan yang mampu membuka kembali meridiannya. Bawahan tersebut bertanya, haruskah kita menyingkirkannya? Kekaisaran Wu saat ini sedang berperang melawan Kekaisaran 10.000 binatang dan Kekaisaran Pedang. Tidak punya waktu untuk melakukan hal yang disebutkan. Ia memerintah bawahannya untuk memberi banyak dukungan pada keluarga Qi, agar mereka menggulingkan keluarga Zhou, 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Yuan hendak membuka meridian ke-7. Mengenai Raja Qi, dia tidak akan menyerah begitu saja, dengan kekuatan kediaman Qi saat ini jika mereka berperang dengan keluarga kerajaan maksudnya keluarga Zhou pasti kedua belah pihak mengalami kerugian yang sama. Kecuali Jenderal Wei berada di pihak mereka, Jenderal Wei adalah jenderal yang ditempatkan di prefektur Changlan, dia berada di ranah Alpha Origin. Tentara Changlan, tentara kekaisaran dan pengawal Raja Qi adalah 3 tentara terkuat di dunia. Sikapnya cukup mempengaruhi situasi di dinasti Zhou Agung. Di Jurang Hitam,
Sebuah tempat yang ganas di luar prefektur Changlan, tidak hanya monster Genesis yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak kekuatan yang tertanam di dalamnya, kekuatan terkuat di antara mereka tidak diragukan lagi adalah kota racun hitam. Penguasa kota Raja Racun Hitam juga merupakan orang kuat di ranah Alpha Origin. Saat itu dia memimpin invasi besar-besaran ke prefektur Changlan, saat itu ayah Yuan berjanji kepada Jenderal Wei untuk mengirim bala bantuan, tapi Raja Qi menghalangi. Akibatnya, ketika dirinya tiba, Jenderal Wei sudah diracuni oleh racun Raja Racun Hitam. Racun ini Jenderal Wei mampu menekannya. Hanya saja putra satu-satunya Wei Bin terinfeksi gas beracun begitu dia lahir. Sampai saat ini masih lumpuh di tempat tidur. Sejak saat itu Jenderal Wei tak pernah meninggalkan prefektur Changlan, dan hanya ingin balas dendam kepada Raja Racun Hitam. Tentu saja dia juga tidak cukup bisa membantu ayah Yuan, dan menyimpan dendam di hatinya. Karena itulah Qi Yuan mengirim putra sulungnya Qi Hao kepada Jenderal Wei. Ingin menggunakan ini untuk memenangkan hatinya. Meski demikian Jenderal Wei, tidak akan mudah memihak kediaman Qi. Seseorang menemukan reruntuhan di jurang hitam, ada makanan tingkat 4 di dalamnya, Genesis lonjakan api. Jika berhasil mendapatkannya, dinasti Zhou pasti akan bertambah kuat. Selain itu ditemukan juga buah Nas Chen Jade, yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan umur panjang. Jika bisa mendapatkannya, umur Ibu Yuan pasti dapat dipulihkan. Hanya saja binatang Genesis merajalela di reruntuhan dan sangat berbahaya. Apapun yang terjadi, Yuan bertekad untuk memiliki buah tersebut. Ayah Yuan berencana mengirim Komandan Lu untuk memimpin orang memetik buah Nas Chen Jade dan lonjakan api. Pada saat yang sama, ayahnya berharap Yuan pergi ke prefektur Changlan sebagai keluarga kekaisaran dan mencoba yang terbaik memenangkan hati Jenderal Wei. Ayahnya juga memberikan teknik api guntur untuk dipelajari jika Yuan merasa cocok. Kemudian Zhou Yuan menemui Yao Yao untuk meminta sebuah keterampilan mengingat dirinya akan menuju ranah Qinou Rising. Dari dua teknik yang dikeluarkan Yao Yao, Zhou Yuan memilih teknik Ancestral Dragon Scripture. Jika ingin menyelesaikan Ancestral Dragon Scripture tingkat pertama, harus memperoleh 4 bahan Genesis yang ada di kertas ini, lalu Zhou Yuan menunjukkan kertas tersebut kepada ayahnya. Di keluarga mereka hanya memiliki sumsum emas surgawi dan kristal 9 hantu. Batu penelan Genesis kemungkinan Jenderal Wei memilikinya. Tapi Yuan bisa mendapatkannya atau tidak itu tergantung keberuntungan. Sedang jiwa binatang Genesis Piton tingkat 4. Ayahnya meminta Yuan mencarinya di jurang hitam, singkat cerita mereka kini sudah mau berangkat. Selain Komandan Lu, Yao Yao dan Yu Wei juga ikut. Di perjalanan, Yuan dan Yu Wei memanfaatkan waktu ini untuk berlatih. Yu Wei berhasil menerobos ranah Qinou Rising. Setelah diperiksa, Qinou Rising milik Yu Wei sangat istimewa yakni Qinou Rising Yin Yang, yang mana pemiliknya dapat melatih 2 keterampilan sekaligus. Tapi harus melatih keterampilan Yin dan Yang di tingkat yang sama pada saat bersamaan. Kalau tidak akan merusak keseimbangan Yin dan Yang, dan bisa menghancurkan Qinou Rising. Yuan pun memberikan teknik guntur api atribut yang tingkat 4. Dan Yao Yao kebetulan juga punya teknik atribut Yin tingkat 4. Jadinya Yu Wei telah mendapatkan keduanya. Kelak jika dapat mendobrak penghalang antara Qinou Rising, Yin yang akan bergabung, pasti akan menjadi eksistensi teratas di dunia. Perjalanan dilanjutkan, di depan adalah prefektur Changlan, jumlah orang mereka terlalu banyak. Jadi mereka hanya bisa berkemah di kamp militer Changlan di luar kota. Kedatangan mereka disambut Wei Qingqing, putri dari Jenderal Wei. Bersamaan dia melihat Zhou Yuan bersama 2 gadis. Ia pikir Zhou Yuan hanya seorang yang mesum. Mereka bertemu dengan Qi Hao, kakak dari Qi Yue. Ia berada di ranah Qinou Rising tahap akhir. Qi Ling nampak juga berada di sini. Ia diminta untuk tidak menunjukkan diri sepanjang hari ini. Qi Ling diam-diam membawa Master Ying ke tempat ini untuk membantu Qi Hao. Selama mereka bisa menyembuhkan Wei Bin, Wei Changlan pasti akan berada di pihak mereka. Master Ying adalah Master Rune Genesis Detoksifikasi. Malam harinya diadakan jamuan. Qi Hao menjebak Zhou Yuan agar mau sparring melawan tentara Changlan. Dalam situasi ini Zhou Yuan tidak bisa menolaknya. Hanya dalam satu gerakan, Zhou Yuan dapat mengalahkan tentara Changlan yang telah membuka 8 meridian. Meski demikian dia tetap merendah. Di sisi lain Jenderal Wei sedang menunggu anaknya Wei Bin. Ia memerintah bawahannya mencari Qi Hao untuk menanyakan tentang Master Ying yang disebutkan. Ia menyalahkan ayah Yuan atas apa yang terjadi pada anaknya. Kali ini untuk anaknya Wei Bin, ia harus membuat pilihan. Jika Master Ying itu bisa menolong anaknya, ia akan berpihak kepada Qi Yuan ayah dari Qi Hao. Setelah tahu keadaan Wei Bin,
Qi Hao segera menuju ke sana bersama Master Ying, Zhou Yuan juga ikut pergi ke sana. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Selama Wei Changlan bisa masuk ke kediaman Qi, itu sama dengan mengumumkan bahwa pasukan Changlan ada di pihak kediaman Qi. Pada saat itu kekuatan lain di Zhou Agung pasti akan datang setelah mendengar berita tersebut, bergabung dengan kediaman Qi satu persatu. Dan keluarga kekaisaran akan menjadi keluarga yang sendirian. Mulailah Master Ying menggambar rune di tubuh Wei Bin. Tak butuh waktu lama, racun tersebut langsung hilang. Untuk memastikan, Wei Changlan memeriksanya dan benar saja racun itu memang hilang. Dalam hal ini, Yao Yao angkat bicara, meminta membawakan jarum perak. Lalu menusuk titik akupuntur 3 inci di tulang belakang pinggangnya. Awalnya Jenderal Wei tak percaya omong kosong tersebut, namun dengan pertimbangan nyawa anaknya, ia pun memastikan sekali lagi, melakukan persis seperti yang dikatakan oleh Yao Yao. Setelahnya Jenderal Wei terkejut karena racunnya masih ada. Ia pun marah kepada Master Ying. Master Ying tak percaya Yao Yao mampu mendeteksi metode miliknya secara akurat. Ia pun memilih kabur karena ketakutan, namun sayang ia harus kehilangan nyawa di tangan Qi Hao. Hal ini dilakukan agar Jenderal Wei tidak mencurigainya. Ia berkata bahwa dirinya juga ditipu oleh Master Ying, tak peduli akan alasan dari Qi Hao. Jenderal Wei memerintah pengawal membawa Qi Hao untuk istirahat. Mengusir dengan kata yang halus, kemudian Jenderal Wei meminta maaf kepada Yao Yao. Lalu bertanya apakah bisa menyembuhkan anaknya. Dirinya tidak bisa tapi dia bisa, sambil dirinya menoleh ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan hendak memeriksanya tapi menarik Yao Yao agar ikut dengannya. Ya karena memang dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yao Yao. Yao Yao berkata perlu menyiapkan sesuatu, dibutuhkan 10 hari. Harus menyiapkan beberapa bahan baku ukiran rune Genesis. Selain itu Zhou Yuan memiliki 2 syarat. Pertama Yuan berharap Jenderal Wei membantunya mendapatkan Genesis lonjakan api dan buah Nas Chen Jade. Kedua ia ingin Jenderal Wei memberikan batu penelan Genesis. Asalkan Zhou Yuan bisa menyelamatkan anaknya. Kedua syarat tersebut tidak masalah bagi Jenderal Wei. Dalam 10 hari, Yao Yao akan mengajari Yuan rune Genesis tingkat 2 yaitu Tousan Poison Eroding. Dan beberapa rune Genesis pengusir racun tingkat 1. Kemudian memberikan secari kertas, berisi daftar bahan yang dibutuhkan. Isinya bikin semua kaget. Bagaimana tidak, semua bahan adalah darah beracun dari berbagai binatang. Qi Hao memerintahkan bawahannya mengawasi Qi Hao untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan. Di samping itu Qiling telah menuju kota racun hitam, selama bisa kerjasama dengan Raja Racun Hitam, bahkan jika Wei Changlan benar-benar dimenangkan Zhou Yuan tidak perlu ada yang ditakutkan. Raja Racun Hitam bersedia kerjasama tapi syaratnya terlalu berat. Yakni dia ingin segera melihat kepala Wei Changlan. 8 hari telah berlalu Zhou Yuan sudah berhasil melukis rune Tousan Poison Eroding. Saat waktunya tiba, Zhou Yuan tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun. Jika itu terjadi, dengan fisik Wei Bin saat ini dia akan mati saat itu juga. Pergerakan Zhou Yuan juga telah diawasi oleh Jenderal Wei. Bahkan dia tahu Komandan Lu membeli bahan beracun. Meski demikian mereka hanya bisa mencobanya. Mengingat sudah banyak orang yang mereka cari tapi tak satu pun dapat menyembuhkan racun Wei Bin. Dalam melancarkan aksinya, Qi Hao mendekati Wei Tingting dan dijanjikan akan dinikahi. Setelah Wei Tingting pergi, Qiling datang melaporkan tentang kerjasamanya dengan Raja Racun Hitam. Meski mereka tidak bisa menunjukkan kepala Wei Changlan, setidaknya Qi Hao harus datang sendiri berbicara kepada Raja Racun Hitam. Singkatnya Zhou Yuan akan melakukan detoksifikasi. Ia meyakinkan Jenderal Wei untuk tidak perlu khawatir. Akhirnya Jenderal Wei pun yakin, dan mengizinkan Zhou Yuan melakukannya. Rune tersebut memaksa racun dalam tubuh Wei Bin keluar. Setelah selesai, Jenderal Wei kembali memastikan dengan jarum perak. Betapa senangnya dia racun di tubuh anaknya benar-benar telah hilang. Sesuai janjinya, Jenderal Wei memberikan batu penelan Genesis pada Zhou Yuan. Dengan benda ini, hanya kurang jiwa ular piton tingkat 4 agar dirinya bisa mempelajari Ancestral Dragon Scripture tingkat pertama. Selain itu, Jenderal Wei juga akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Genesis lonjakan api. Kabar sembuhnya Wei Bin sudah sampai di telinga Qi Hao. Ia merasa usahanya selama setahun di tempat ini menjadi sia-sia. Ia pun memutuskan untuk segera pergi ke kota racun hitam. Jurang hitam adalah wilayah yang luas dan terdapat banyak kekuatan kuat di masa lalu. Namun kemudian semuanya menghilang tanpa alasan yang diketahui dan hanya menyisakan reruntuhan. Reruntuhan yang ditemukan kali ini, seharusnya ditinggalkan oleh kekuatan kuno yang dikenal sebagai Sekte Zankui. Kekuatan ini, pandai menciptakan semua jenis boneka perang tirani. Jadi, reruntuhan penuh dengan boneka perang. Di sana ada boneka perang ular piton dengan jiwa ular piton tingkat 4 sebagai intinya.
Jika orang ranah Alpha Origin bertemu dengannya juga akan kesulitan untuk menghadapinya. Selain itu banyak kekuatan di jurang hitam yang juga mengincar Genesis lonjakan api. Terutama Raja Racun Hitam, namun apapun yang terjadi dalam 5 hari, Jenderal Wei akan mengerahkan yang terbaik dari Prefektur Changlan untuk mengikuti Zhou Yuan ke jurang hitam. Qi Hao bukan hanya kabur, bahkan dia juga melukai Wei Tingting. Mendengar berita tersebut, Jenderal Wei segera memerintahkan untuk mengirim seseorang membawa bajingan itu kembali. Zhou Yuan dan Yu Wei berlatih tanding. Nampak Zhou Yuan lebih unggul. Tiba saatnya berangkat menuju jurang hitam, Jenderal Wei membawa 3 orang kuat ranah Heaven Gate dan 10 ranah Qinou Rising. Ditambah 2 orang ranah Heaven Gate yang dibawa oleh Komandan Lu dan 10 ranah Qinou Rising. Dengan formasi ini harusnya sudah cukup untuk pergi ke jurang hitam, sementara di tempat lain, Qi Hao sedang bertemu dengan Raja Racun Hitam. Raja Racun Hitam menyayangkan Qi Hao yang datangnya lama sekali, ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyiksa Qiling dan meminta Qi Hao segera mengutarakan tujuannya. Selama penguasa kota dapat membantu kediaman Qi mendapatkan Genesis lonjakan api. Kelak jika kediaman Qi menggulingkan istana kekaisaran, akan menyerahkan kota Changlan ke kota Racun Hitam, untuk membuatnya yakin, Qi Hao mengatakan bahwa di balik kediaman Qi ada kekaisaran Wu. Raja Racun Hitam pun menerima tawaran tersebut, tapi Prefektur Changlan tidak bisa membuatnya terkesan. Ia juga menginginkan 2 prefektur dan kota lainnya yang berada di tepi jurang hitam, selama Raja Racun Hitam bisa membantunya mendapatkan Genesis lonjakan api. Qi Hao menyetujui permintaan Raja Racun Hitam, dengan begitu kesepakatan pun terjadi, singkatnya rombongan Zhou Yuan telah tiba di kota tahanan iblis. Yakni kota yang paling dekat dengan reruntuhan sekte boneka perang. Penguasa kotanya berada di ranah Heaven Gate tahap akhir. Di jurang hitam dia cukup terkenal. Mereka akan menetap di kota tahanan iblis malam ini. Qingqing mendengar sudah banyak orang yang telah memasuki reruntuhan dan menggali beberapa barang. Dan barang tersebut dijual di pasar. Mereka pun memutuskan untuk melihat-lihat siapa tahu nemu barang berharga. Yao Yao melihat sebuah kartu hitam, meminta Zhou Yuan untuk membelinya. Harganya 2.000 kristal. Yuan hendak membayarnya, namun siapa sangka datang Qi Hao yang menawar barang tersebut lebih tinggi, hingga akhirnya barang tersebut dibeli seharga 15.000 kristal oleh Zhou Yuan. Lalu muncul Raja Racun Hitam yang membuat Jenderal Wei tak bisa menahan diri lalu melakukan serangan. Pertarungan tersebut dihentikan oleh Zhou Yuan, karena mereka datang ke sini bukan untuk bertarung dengannya. Masalah terbesar saat ini adalah Raja Racun Hitam, Jenderal Wei dan dia sama-sama di ranah Heaven Gate tingkat 2. Tapi energi iblis racun dari Raja Racun Hitam adalah Genesis Qi tingkat 4 terbaik. Saat bertarung dengannya akan terkena racun tanpa sadar. Sangat mudah untuk menahannya, sulit juga mengalahkannya. Mengenai hal itu, Yao Yao memiliki rune racun pertahanan 10.000 kayu yang merupakan rune Genesis tingkat 3 kelas atas. Dengan ini, harusnya Jenderal Wei tidak perlu lagi khawatir dengan racun iblis. Setidaknya bisa menekan Raja Racun Hitam, mereka akan berangkat ke reruntuhan besok. Malam ini, Zhou Yuan mencoba menerobos ranah Qinou Rising. Keesokan harinya mereka berangkat. Namun Raja Racun Hitam tidak terburu-buru untuk berangkat. Karena dia tahu reruntuhan sangatlah berbahaya. Datang lebih awal juga belum tentu mendapatkan keuntungan. Lebih baik santai dulu memanfaatkan orang-orang membukakan jalan bagi mereka. Diketahui, Qi Hao telah menyiapkan metode agar Zhou Yuan dan lainnya tidak bisa keluar dari wilayah jurang hitam. Metode apa tersebut belum diketahui. Akhirnya kelompok Zhou Yuan sudah tiba di reruntuhan. Zhou Yuan memutuskan pergi menuju ke lokasi buah Nas Chen Jade lebih dulu. Qi Hao yang tahu akan hal itu berniat mengikutinya. Di perjalanan banyak sekali kabut, ada sesuatu yang menyerang diam-diam. Itu adalah boneka binatang ranah Qinou Rising. Tak ingin tinggal diam, Zhou Yuan juga ikut bertarung melawan boneka tersebut. Setelah mengalahkan boneka binatang itu, muncul boneka binatang yang lebih besar. Dengan kerjasama Zhou Yuan, Yu Wei dan Qinqing, boneka bintang tersebut berhasil dijatuhkan. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Tak lupa Qi Hao membuntuti dari belakang.
Sudah banyak orang yang berada di tempat buah Naschen Jade berada. Tapi tidak satupun dari mereka berani melangkah maju. Di tengah danau sepertinya ada batas rune Genesis yang rusak. Tak lama setelah Zhou Yuan tiba, Qi Hao juga tiba. Ada dua orang yang tak sabar hanya menonton, sayangnya mereka berdua tenggelam tak bernyawa. Menurut analisa Yao Yao, semakin kuat Genesis Qi-nya maka semakin mudah dia tenggelam. Sepertinya sekte boneka perang ini lebih bergantung pada rune Genesis dibandingkan dengan Genesis Qi. Dan metode ini, membuat lebih sulit bagi mereka yang memiliki Genesis Qi yang lebih kuat untuk menyeberangi danau. Yuan menyimpulkan mereka mungkin bisa menyeberangi danau ini dengan kekuatan jiwa. Ia pun mengambil resiko untuk mencoba berjalan di atas danau dengan kekuatan jiwa dan sepertinya berhasil. Qi Hao segera memerintah Zhao Qingpeng untuk turun ke danau. Orang ini adalah murid dari Master Ying, di sini Qi Hao juga memfitnah Zhou Yuan lah yang membunuh Master Ying untuk memanas-manasi Zhao Qingpeng. Setelah itu banyak orang mulai turun ke danau. Ketika semua orang mendekat, pohon Naschen Jade melakukan serangan. Yakni serangan jiwa. Satu persatu orang tumbang akibat tak mampu menahan serangan ini. Hanya tersisa beberapa orang saja, mereka kembali maju perlahan. Namun rupanya masih belum selesai, pohon tersebut kembali melakukan serang jiwa. Diketahui serangan ini terbentuk dari kekuatan jiwa ilahi, jika tidak bisa menahannya maka jiwa biasa akan hancur. Dengan teknik penempaan jiwa, Zhou Yuan bisa lolos dan tersadar kembali. Siapa sangka Zhou Qingpeng juga mampu mengatasi masalah ini, dia mengira dirinya lah yang sadar paling cepat, namun dugaannya salah ketika melihat Zhou Yuan berada di depan. Ia pun melancarkan serangan menggunakan rune Genesis tingkat 2. Sayangnya serangan tersebut gagal, malah dia kehilangan nyawa setelah diserang balik oleh Zhou Yuan. Selain buah Naschen Jade, Zhou Yuan menemukan sebuah cincin di pohon tersebut. Karena usahanya di sini gagal, jadinya Qi Hao memutuskan untuk segera pergi menuju Genesis lonjakan api. Zhou Yuan juga segera menuju ke sana. Yuan menunjukkan cincin yang dia peroleh pada Yao Yao. Sepertinya cincin itu adalah sumber harta karun yang memiliki fungsi memperkuat jiwa. Serangan jiwa sebelumnya adalah pertahanan alami dari pohon Naschen Jade yang diperkuat oleh cincin ini, sayangnya cincin ini sudah rusak. Jika dapat diperbaiki kemungkinan dapat meningkatkan jiwa seseorang ke tingkat yang menakjubkan dalam waktu singkat. Di jalan mereka dihadang oleh 6 boneka perang ranah Heaven Gate. Zhou Yuan menggunakan kekuatan jiwa untuk mencari titik lemahnya. Dengan bantuan Komandan Lu, Yuan berhasil menemukannya dan kemudian menjatuhkan boneka perang tersebut. Begitu semuanya beres, mereka melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka bertemu dengan Qi Hao. Kali ini Raja, Racun Hitam turun tangan untuk menghadapi Jenderal Wei. Sementara Qi Hao memainkan seruling mengendalikan boneka ular piton raksasa yang setara dengan Master di ranah Alpha Origin. Qi Hao mendapatkan seruling ini dari Kekaisaran Wu. Para pengawal jelas bukan tandingan boneka ular ini. Yao Yao meminta Tuntun membantu Yuan mengingat Tuntun sudah banyak memakan daging panggang binatang Genesis milik Yuan. Yuan pun menjanjikan Tuntun 10 piring daging panggang binatang Genesis jika bisa membereskan boneka ular tersebut. Semua orang hanya tertawa melihat binatang sekecil itu disuruh bertarung melawan boneka ular piton raksasa. Tertawa mereka seketika berubah menjadi terkejut setelah melihat ular piton terlempar. Mereka lebih terkejut begitu melihat Tuntun berubah menjadi monster besar yang memiliki kekuatan setara Master di tingkat Alpha Origin. Melihat Genesis lonjakan api sudah mekar, Qi Hao segera menuju ke sana. Yuan juga segera menuju ke sana. Selain Yuan, semua yang ikut dengannya bertarung melawan musuh. Hanya Yuan yang terus mengejar Qi Hao menuju Genesis lonjakan api. Begitu lama mengejar, Qi pun berhenti dan bertarung dengan Zhou Yuan. Setelah beberapa pertukaran, Qi Hao memuntahkan darah. Hal ini terjadi karena dalam Genesis Qi Zhou Yuan terdapat racun naga dendam. Zhou Yuan juga tidak menyangka tentang hal ini, pertarungan kembali dilanjutkan. Qi Hao tak menduga Zhou Yuan mampu menahan kekuatan penuhnya. Pertarungan ini dimenangkan oleh Zhou Yuan. Tak terima dengan kekalahannya, Qi Hao melemparkan senjatanya. Sayangnya senjata tersebut ditangkap Zhou Yuan dan dilemparkan balik hingga menembus tubuhnya. Zhou Yuan pun kini mendapatkan tanaman Genesis lonjakan api. Jenderal Wei berjasa besar dalam hal ini,
setelah tanaman ini matang ia pasti akan memberi bagian kepada kediaman Jenderal Wei. Kematian Qi Hao membuat para bawahannya memilih mundur. Orang-orang yang menunggu kesempatan ini datang langsung memulai pergerakan mereka. Sayangnya pergerakan mereka dihentikan oleh Yao Yao yang sedari tadi mengawasi mereka dari atas. Di samping itu Tun Tun juga berhasil mengalahkan boneka ular piton. Mempertimbangkan keselamatan nyawa, mereka pun memilih untuk mundur pergi dari tempat ini. Jiwa binatang piton tingkat 4 yang berada di dalam boneka ular piton hampir dimakan oleh Tun Tun. Untungnya Zhou Yuan bergerak cepat agar Tun Tun tidak marah. Zhou Yuan menjanjikan memberikan 100 piring daging panggang. Dan akan memberikan 200 piring daging panggang jika mau membantu mengalahkan Raja Racun Hitam. Alhasil Raja Racun Hitam memilih menyerah dibanding harus kehilangan nyawa. Kemudian Yao Yao mengukir rune penyegelan agar Raja Racun Hitam tidak berkhianat. Jika rune ini diaktifkan maka jiwa seketika akan hancur. Meski Qi Hao telah tiada, Raja Qi tidak akan menyerah begitu saja. Jika perang pecah dengan kediaman Qi di masa depan, Yuan berharap Jenderal Wei dapat memberikan dukungan. Lalu mereka berniat menyusuri reruntuhan ini. Berkat Yao Yao mereka menemukan suatu tempat. Namun di sana terdapat pintu yang tidak bisa dibuka begitu saja. Menurut Yao Yao, kartu yang didapat dari pasar tahanan iblis memiliki hubung dengan pintu ini. Semua diminta keluar untuk berjaga-jaga jika ada kesalahan. Hanya Yu Wei, Yuan dan Yao Yao yang tinggal. Setelah menghubungkan kartu tersebut dengan pintu, akhirnya didapat rune yang tepat untuk membuka pintu gerbang. Di dalam pintu tersebut cukup gelap sehingga memerlukan jimat penerangan. Di sini ada begitu banyak boneka perang. Untungnya inti dari boneka perang ini tidak aktif dan juga tidak ada perintah yang diterapkan. Yang berarti boneka ini tidak bertuan. Di depan ada 3 buah kotak. Dengan hati-hati Zhou Yuan membuka salah satu kotak tersebut, muncul cahaya biru yang masuk ke dalam sebuah kristal. Kristal tersebut menunjukkan masa kejayaan sekte boneka perang. Hingga muncul sosok kuat yang menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat dosa. Dihukum dengan sanksi suci. Dalam jarak 80.000 mil semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Inilah alasan musnahnya sekte boneka perang. Melihat kejadian tersebut Yao Yao terlihat aneh. Ia juk menatap giok pemberian dari kakek Hei. Dibukalah kotak kedua yang berisi pedang Yang Ming. Pedang tersebut memilih Yu Wei sebagai tuannya. Diketahui pedang ini adalah senjata sumber surgawi yang beratribut Yin Yang. Selanjutnya tinggal membuka kotak ketiga. Di mana terlihat sebuah cairan yang terukir rune di atasnya. Zhou Yuan meneteskan darah di atasnya dan inilah yang terjadi. Benda tersebut berubah menjadi boneka perang. Jika tidak salah, boneka ini bisa menyatu dengan manusia. Saling melengkapi. Bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Saat menyentuhnya, boneka tersebut bergabung dengan tubuh Zhou Yuan. Kekuatannya sangat kuat, sayangnya menguras banyak energi jiwa yang membuat Zhou Yuan tak sadarkan diri beberapa saat. Setelah sadar mereka memutuskan untuk kembali. Kematian Qi Hao membuat sang ayah marah, ia tak percaya jika anaknya dibunuh oleh Zhou Yuan. Meski demikian jika itu benar dirinya akan membalas dendam. Raja Qi berencana menyiapkan pasukan dan segera menyerang Kekaisaran Zhou. Kabar ini menyebar dengan cepat hingga sampai di telinga Raja Zhou. Seorang bernama Liu Huo mencoba meredam semangat semua orang yang ada di istana bahkan memprovokasi agar menyerahkan Kabupaten Qi kepada Raja Qi demi perdamaian. Hal ini membuat Chu Tianyang marah. Meski demikian banyak orang yang setuju dengan pendapat Liu Huo, mengingat Raja Qi sangat kuat, tidak ada dari mereka yang mampu menahannya. Begitu berperang takutnya terjadi kekacauan, dan rakyat menjadi korban. Dengan alasan tersebut memang masuk akal meminta sang raja untuk menyerah saja. Tak lama datanglah Zhou Yuan bersama Komandan Lu. Mengatakan, mereka yang ingin menyerahkan tanah wilayah demi perdamaian, pastilah mata-mata. Mereka juga harus diperlakukan sebagai pengkhianat negara dan dihukum berat. Sontak Liu Huo membantah hal tersebut, menurutnya apa yang dia utarakan semata-mata demi menghindari bencana Kekaisaran Zhou. Kemudian muncullah Jenderal Wei yang membuat semua bertanya-tanya bagaimana Jenderal Wei bisa kembali. Yang mana ini semua sudah direncanakan oleh Zhou Yuan. Ia sudah menebak dengan kematian Qi Hao pasti Raja Qi akan segera melakukan pemberontakan. Meski demikian, Liu Huo mendengar bahwa di belakang kediaman Qi adalah Kekaisaran Wu. Jadi tidak mudah untuk meredakan pemberontakan. Oleh sebab itu, Zhou Yuan membawa satu orang lagi, tak lain itu adalah Raja Racun Hitam, yang mana kedatangannya membuat gaduh. Setelah dijelaskan, situasi kembali kondusif. Selain itu semua kali ini mendukung apa yang dilakukan oleh Zhou Yuan untuk menumpas pemberontak. Segera Raja Zhou memberi perintah. Mengatur persiapan perang. Tidak membiarkan siapapun untuk ikut campur di wilayah Zhou Agung. Sedangkan untuk Liu Huo, selama beberapa waktu diminta untuk beristirahat saja di rumah. Tanpa izin tidak boleh meninggalkan tempat tinggal. Rakyat diminta untuk mengungsi selama peperangan.
Ada seorang kakek berambut putih yang pura-pura tertidur. Melihatnya Yue memberikan sebungkus makanan. Begitu Yue pergi, kakek ini ternyata bukanlah kakek-kakek biasa. Di mana dia mengetahui tentang istana Qin yang milik Yue dan tiba-tiba menghilang. Tak lupa makanannya dia bawa juga, Raja Qi mengirim seseorang untuk menyampaikan deklarasi perang. Isinya membuat Raja Zhou kesal. Jenderal Wei khawatir, Raja Qi memiliki beberapa kartu as yang tidak mereka ketahui. 10 hari lagi, prajurit akan tiba di kota Zhou. Mengetahui hal ini, Zhou Yuan menyimpulkan jika Raja Qi telah mendapat bantuan besar dari Kekaisaran Wu. Pangeran Wu yang telah merebut keberuntungan Yuan kelihatannya sangat tidak ingin melihat diri Yuan tenang. Hal terpenting saat ini adalah mengembangkan kultivasi tingkat pertama Ancestral Dragon Scripture atau Sutra Naga Leluhur. 4 bahan sudah terkumpul. Untuk membukanya perlu energi keberuntungan naga sebagai kuncinya. Zhou Yuan hanya bisa mencoba menggunakan racun naga dendam untuk membukanya mengingat keberuntungan naganya telah diambil. Tak menyangka aliran waktu seakan terhenti hanya Zhou Yuan yang dapat bergerak. Lalu dia memasuki ruang spasial naga leluhur. Ini menandakan racun naga dendam dapat membuka benda ini, ada naga yang menekan Zhou Yuan dengan kekuatannya. Tapi Zhou Yuan mampu bertahan. Alhasil Zhou Yuan berhasil mendapatkan metode kultivasi sutra naga leluhur tingkat pertama dan kembali tersadar di dunia nyata. Meski demikian, begitu Zhou Yuan berhasil menguasai teknik ini, tidak akan bisa berbalik lagi, hanya bisa berjalan di jalan yang sangat sulit ini, terus berjalan tanpa henti sampai mati. Zhou Yuan mulai berlatih teknik tingkat pertama dari Sutra Naga Leluhur menggunakan 4 bahan yang sudah ia kumpulkan. Dalam memadukan keempat bahan ini ia harus berhati-hati, jiwa binatang piton kelas 4 ini sangat kejam. Sedikit lengah, jiwa akan tertelan olehnya. Meski jiwa piton melakukan perlawanan, mengatasinya sangat mudah bagi Zhou Yuan. Hingga akhirnya Zhou Yuan berhasil menguasai teknik Sutra Naga Leluhur tingkat pertama. Tak lama ayah dan ibunya datang. Mereka senang anak mereka kini semakin kuat, hal itu membuat hati mereka tenang. Selama 9 hari, Yue secara terus-menerus memberikan kakek berambut putih makanan. Sang kakek sangat berterima kasih. Tapi sayang dirinya bukanlah pengemis, hanya kebetulan duduk untuk beristirahat di tempat ini. Lagi-lagi setelah Yue pergi, kakek ini menghilang dalam sekejap mata. Pasukan Raja Qi sudah tiba, Raja Qi menyarankan Raja Zhou untuk langsung membuka kota dan menyerah. Dengan begitu dia akan meninggalkan satu garis keturunan untuk Zhou Agung. Jika tidak, begitu menerobos kota, ia pasti akan menghancurkan seluruh keluarga kerajaan. 3 orang Rana Alpha Origin di pihak Zhou tidak membuat Raja Qi takut. Alasannya karena di pihaknya memiliki 6 orang Rana Alpha Origin. Mereka semua dulunya adalah para menteri Zhou Agung lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat pemberontakan Raja Wu, mereka membelot pada saat-saat akhir. Raja Wu pernah berjanji tidak akan menginjakan kakinya di Zhou selama 100 tahun. 6 orang ini awalnya bergabung dengan Kekaisaran Wu. Namun mereka beralasan jika beberapa hari yang lalu telah kabur dari Kekaisaran Wu dan bergabung dengan kediaman Qi. Jadi bisa dikatakan kalau Raja Wu tidaklah mengingkari janjinya. Mengingat ke-6 orang ini sekarang bukanlah anggota dari Kekaisaran Wu. Dengan 6 orang ini, Raja Qi sudah yakin dan memberikan waktu selama setengah hari agar Raja Zhou memikirkannya. Jika tidak menyerah Raja Qi akan menyerang kota sampai saatnya semua orang yang melawan akan disudahi hidupnya tanpa ampun. Pihak Zhou pun melakukan diskusi, semisal nih. Ditambah Tuntun dan Yao Yao di pihak mereka hanya akan memiliki 5 orang di ranah Alpha Origin. Masih ada 2 gerbang kota yang akan terkena ancaman oleh antek ranah Alpha Origin dari si pengkhianat Qi Yuan. Mereka harus menemukan cara untuk menghadapi kedua orang ranah Alpha Origin tersebut, jika tidak, mereka akan bertindak sewenang-wenang. Begitu menghancurkan 2 gerbang kota itu, pihak Zhou pasti akan kalah. Chu Tianyang dan Komandan Lu berniat akan memimpin lebih banyak pasukan di ranah Heaven Gate. Tak peduli berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Juga akan menunda 1 orang kuat di ranah Alpha Origin. Meski demikian, juga masih ada celah di 1 gerbang kota. 1 orang sisanya, Zhou Yuan akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Meminta ayahnya agar percaya kepadanya. Ayahnya berpesan jika keadaan tidak memungkinkan meminta Zhou Yuan segera pergi membawa Yao Yao. Setidaknya jika Yuan masih hidup maka Zhou Agung juga masih ada. Ini adalah gerbang utama Zhou Agung. Waktu setengah hari sudah berlalu, Raja Qi datang menagih jawaban dari Raja Zhou. Tentu Raja Qi tetap pada pendiriannya dan tidak akan menyerah. Hari ini Raja Qi ingin seluruh keluarga kerajaan Zhou Agung dikuburkan bersama putranya. Segera dia memerintahkan untuk menyerang, semua orang pergi ke pos masing-masing guna menghalau serangan musuh.
少命来填？是。 Raja Zhou turun tangan dan dihadapi oleh Raja Qi. 施主本人，成王败绩。 Berpindah di gerbang timur kota Zhou, Yao Yao berada di tempat ini, mengingat dia tidak bisa menggunakan energi sumber jadi hanya mengandalkan rune saja. Meski demikian, kemampuannya dalam rune bisa dibandingkan dengan master di ranah Alpha Origin. Sementara Tuntun berada di gerbang timur laut kota Zhou, ia segera melompat ke pasukan Raja Qi dan berubah menjadi monster raksasa. Gerbang barat dijaga oleh Raja Racun Hitam, gerbang selatan dijaga oleh Jenderal Wei. Sedangkan Zhou Yuan berada di gerbang utara, memerintahkan agar menargetkan tentara pengepungan. 飞龙也罢，总比死人好一个小子来收场。大周看来， Demi menghadapi orang di ranah Alpha Origin, Zhou Yuan memakai cincin penguat jiwa yang kelihatannya sudah diperbaiki. Hal ini dilakukan untuk menggunakan bayangan perak, yakni boneka perang yang ia dapatkan di reruntuhan. Pertarungan mereka cukup menarik, namun akankah Zhou Yuan sanggup mengalahkan musuh sebelum kekuatan jiwanya habis? Di sisi gerbang barat laut, dijaga oleh Komandan Lu dan Chu Tianyang. Nampak mereka berusaha mati-matian menahan musuh. Chu Tianyang terluka saat mencoba menahan sang musuh hingga sulit untuk bangkit kembali. Meski demikian karena sikap pantang menyerahnya dia mencoba bangkit perlahan. Mereka menyerang secara bersamaan tapi sayang mereka kembali dijatuhkan. Komandan Lu hendak dihabisi, tapi tidak jadi karena adanya Yu Wei yang nekat datang. Dia berharap pedang Yang Ming mau meminjamkan kekuatannya. Karena dia tahu sang pedang kini sudah terbangun. Dia ingin melindungi semua orang, ingin membantu Yang Mulia Zhou Yuan. Melihat adanya pedang tersebut, musuh pun terkejut tak percaya gadis kecil di depannya memiliki pedang yang sangat kuat. Yu Wei membakar kekuatan hidupnya untuk menggunakan pedang ini, pengorbanannya tidaklah sia-sia. Yang mana dia berhasil mengalahkan musuh dalam satu ayunan pedang. Meski demikian penggunaan pedang ini memakan banyak kekuatan yang membuatnya tak sadarkan diri. Wang Chaotian dapat didesak oleh Zhou Yuan. 我看你能撑多久！ Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya berniat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan jurus yang ia keluarkan ini, Wang Chaotian pernah membunuh lawannya yang berada di ranah Alpha Origin. Kebetulan sekali, Zhou Yuan juga hendak mencoba seberapa hebat keterampilan yang baru saja ia pelajari. Dengan mudah Zhou Yuan menghancurkan teknik milik Wang Chaotian. Tak hanya itu ia juga melahap energi sumber miliknya, hal ini membuat Chaotian memilih kabur lebih dulu dan memulihkan energi sumber miliknya. Sayangnya sudah terlambat, kekuatan Zhou Yuan telah masuk ke dalam tubuh Chaotian yang membuatnya kesakitan lalu meledak. Tak menyangka bayangan perak miliknya benar-benar hebat. Tak hanya meningkatkan energi sumber, juga meningkatkan racun naga dendam yang terkandung dalam energi sumber. Bahkan seorang di ranah Alpha Origin tak mampu menahannya. Saat pertarungan tadi, Yuan merasakan nafas spiritual Yu Wei, tapi begitu dia memeriksa ke sana Yu Wei sudah tidak ada. Tak lama juga Zhou Yuan merasa pusing. Menandakan dirinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Sebelum itu ia harus membereskan satu orang lagi agar bisa benar-benar membalikkan keadaan. Ia pergi membantu Tuntun. Datangnya cukup membantu, musuh tersebut langsung dapat diatasi dengan mudahnya. Musuh yang dilawan oleh Yao Yao memilih kabur berkumpul ke tempat Raja Qi. Dari 6 hanya tersisa 3 orang ranah Alpha Origin. Meski demikian, Raja Qi masih mempunyai kartu as, yaitu sebuah dekrit suci dari Kekaisaran Wu. Mampu memanggil proyeksi Raja Wu. Itu setara dengan kedatangan Raja Wu secara langsung. Segera Raja Qi mengaktifkan dekrit tersebut dengan kekuatan sumber. Proyeksi ini memiliki kekuatan master di ranah Alpha Origin tingkat 5. Raja Zhou berniat menghadapinya seorang diri, kekalahannya saat itu telah meninggalkan bayangan gelap di hatinya. Menyebabkan kekuatannya turun drastis. Tidak ada kemajuan lagi, rintangan ini ia harus melaluinya sendiri. Jika tidak ia akan selalu berhenti di sini, meski hanya proyeksi, Raja Zhou tak mampu melawannya. 2 kali pertukaran dirinya kalah. Bahkan dalam pertukaran ketiga dirinya tak berdaya tertusuk senjata Wusuan. Zhou Yuan yang melihat keadaan ayahnya berniat menggunakan bayangan perak.
Tapi sayang kekuatan jiwanya saat ini tidak dapat mengaktifkannya. Tak berapa lama, Raja Zhou kembali bangkit. Bahkan kekuatannya juga meningkat. Dengan kekuatannya yang sekarang Raja Zhou mampu mengalahkan proyeksi Raja Wu. 这下真的完了。 Selain itu dia tidak membiarkan Raja Qi dan antek-anteknya kabur. Setelah ayahnya selesai dengan pertarungannya, Zhou Yuan tak sadarkan diri. 1 bulan telah berlalu, akhirnya Zhou Yuan kembali tersadar. Ranahnya juga meningkat, kini dia berada di ranah Qinou Rising tahap menengah. Lalu dia pergi menemui Yu Wei yang sedang bersama kakek berambut putih sebelumnya. Diketahui dia bernama Lu Suangang. Alasannya berada di sini karena ingin Yu Wei menjadi muridnya. Tapi Yu Wei tidak ingin pergi jika Zhou Yuan tidak pergi bersamanya. Setelah mendapat pencerahan dari Yuan, ia pun akhirnya mau pergi bersama sang kakek tanpa Yuan. Sebelum menyiapkan barang bawaan, Yu Wei memeluk Yuan hingga meneteskan air mata. Meski sang kakek tidak mempunyai takdir yang cocok dengan Yuan, ia memberi sedikit petunjuk. Wu Huang dari Kekaisaran Wu itu berkat keberuntungan naga dari Yuan. Sekarang dia sudah mencapai tahap akhir ranah Heaven Gate. Dan lagi dia pernah menggunakan kekuatannya untuk melampaui level dan membunuh orang-orang kuat di ranah Alpha Origin. Dibandingkan dengan dia, kesenjangan catatan perang Yuan terlalu besar. Kakek ini bermaksud ingin Yuan keluar dari Kekaisaran Zhou untuk mengembangkan bakatnya. Dahulu kala ada seorang suci yang telah jatuh ke dunia ini, dimanapun darah suci jatuh, itu menjadi tempat peninggalan suci. Penuh dengan peluang keberuntungan, memancing para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Hanya karena jika bisa mendapatkan darah suci tersebut, maka akan bisa disebut putra suci. Membangun fondasi suci, di masa depan mungkin bisa mengkondensasi janin suci. Membuka wilayah hukum mengintip misteri orang-orang suci. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat disebut sebagai orang suci. Sekarang tempat suci itu akan segera dibuka. Para generasi muda jenius di benua yang luas semuanya sudah bersiap untuk ini, karena begitu mendapatkan manifestasi besar itu maka akan diterima masuk dalam sekte 6 orang suci. Di dunia tempat mereka berada saat ini, dinamakan Chang Xuantian. Dan sekte 6 orang suci ini adalah penguasa Chang Xuantian. Kita hanyalah semut di bawahnya. Jika keberuntungan manifestasi tersebut sampai jatuh ke tangan Wu Huang, presentase bagi Yuan melampauinya di masa depan akan menjadi sangat rendah. Namun dengan kekuatan Yuan saat ini akan sulit untuk bersaing dengannya. Sang kakek memberikan sebuah peta, tanah peninggalan suci baru akan dibuka dalam setengah tahun lagi, Yuan juga diberikan sebuah token. Token apakah itu nanti Yuan akan mengerti jika dirinya bisa menonjol di tanah peninggalan suci. Jika Yuan hilang di tengah banyak orang, juga jangan mengeluarkannya dan mempermalukan orang. Berpindah di Kekaisaran Wu, Wu Huang nampaknya akan berangkat ke tanah peninggalan suci esok hari. Kali ini yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah semua pemuda jenius surgawi dari benua Changmang. Sayang sekali, jika bukan ramalan kedua dalam klan, Wu Yao benar-benar ingin bersaing dengan tokoh-tokoh ini, sementara Zhou Yuan dan Yao Yao sepertinya juga pergi meninggalkan kota Zhou. Tamat, nantikan kelanjutannya di season 2. Buat kalian yang nonton sampai akhir, Mimin ucapkan terima kasih. Dan jika kalian belum subscribe jangan lupa subscribe.